Karena memang ada yang berusaha mempergunakan agama dalam cara yang kurang sehat dan kurang ajar. Itu gerakan 212 memang sudah membuktinya. Tapi di Indonesia gerakan 212 itu kandas. Klaim dari seorang populis bahwa ada banyak rakyat yang tertindas oleh oligarki yang jahat. Saya menjadi pejuang untuk meruntuhkan oligarki, sistem oligarki. Approval terakhirnya gimana waktu itu, Prof? Ya. Prof Greg. Approval terakhir nih oke, terbit gitu. Nah, ini menarik. Gusto tidak pernah minta untuk membaca atau ya, bisa dibacakan bagi Padahal authorized biografi dia ya. Ya. Ini menurut Pak Greg bisa jadi bom waktu nggak Pak Greg untuk segregasi politik, segregasi sosial kita ke depan ya, untuk bagi Indonesia yang menyongsong Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan tahun 2045 nanti. Ini hal-hal seperti ini yang mungkin orang menganggap kita cukup, ini ada efeknya nggak nanti ya? Ada dua kata yang selalu keluar di medsos sekarang, Pak Greg. Yeah. Pertama itu polarisasi. Yeah. Yang kedua oligarki. Yeah. Nah, ini adalah produk dari zaman ini, ada dua istilah itu. Yeah. Bahkan ada calon presiden yang dilabeli capres anti oligarki. Yeah. Gimana Pak Greg lihat? Ya, memang kita harus arif dan hati-hati. Ya, kalau oligarki memang ada, bisa jadi ada, dan social mobility harus tetap dijaga supaya orang dari desa kecil, dari kampung kecil sudah bisa naik menjadi anggota kabinet, bisa menjadi calon presiden, bisa menjadi presiden kayak Pak Jokowi ya. Jadi kalau oligarki itu terlalu kuat, kurang sehat juga. Nah, di Amerika misalnya, politik pada saat ini kurang sehat karena campaign financing luar biasa. Jadi ada efek samping yang sangat tidak sehat. Ya. Kadang-kadang ada yang kayak Barack Obama yang bisa menjadi senator, bisa menjadi presiden, tapi pada umumnya yang muncul itu orang yang sederhana atau kayak Donald Trump. Ya, karena yang punya capital besar ya. Sedikitnya karena campaign financing. Bisa jadi juga di Indonesia pada saat ini mungkin ada sekian banyak orang yang punya potensi menjadi calon presiden, menjadi presiden yang baik. Tapi tidak akan dikasih kansnya. Jadi dari segi itu oligarki memang harus dibicarakan. Dan kita juga harus berusaha supaya bisa saja ada diskusi, bisa ada debate, orang tidak usah pesan pendapat dalam hal filsafat politik dan segalanya, asal dalam cara yang sehat. Nah Pak Greg, ini juga menarik tadi karena Pak Greg udah nyinggung Donald Trump dan oligarki di Amerika juga kuat. Ada fenomena yang menarik juga di politik Indonesia hari ini, yaitu crazy rich politician. Ada beberapa nama lah, kita nggak usah sebut nama Pak Greg. Jadi pasti bukan kita ya. Dan nggak ada hubungannya sama total politik. Nah, Pak Greg ngelihatnya, apakah ini sebuah perubahan tren ketika struktur demokrasi kita sangat terpengaruh oleh kekuatan oligarkis tadi, atau financial campaigning tadi? Iya. Memang bahkan mereka berpikir daripada gue bayarin orang, mending gue aja yang main langsung. Nggak udah mulai di level itu sekarang. Ya manifestasinya tadi Pak Greg sudah bilang, Donald Trump yang tadi main di stock market, akhirnya capek juga nih. Jangan-jangan nanti next Bill Gates dan Warren Buffett ikut juga. Zuckerberg gitu. Dan sebaliknya, sistem yang sehat, kalau kita mau membandingkan, yang terjadi di Amerika Serikat itu kurang sehat pada saat ini. Dan Partai Republikan menjadi dalam keadaan yang sangat lemah, yang tidak sehat juga karena sistem yang dua partai besar, kedua partai itu keduanya harus sehat, dan sekarang ada satu yang sangat lemah. Kalau Selandia Baru, orang yang latar belakang yang enggak terlalu menonjol, yang tidak kaya raya, bisa menjadi Perdana Menteri. Jadi sekarang Jacinda Ardern sudah lengser, tapi sumbangannya luar biasa. Ini merupakan teladan yang sangat baik.
bahwa tidak usah harus mencari orang yang kaya raya yang bisa menguasai sistem keuangan, politik uang. Kalau bisa lebih seperti itu lebih baik. Mungkin sebagai orang Australia saya merasa sistem Selandia Baru pada saat ini lebih baik lebih baik daripada Australia, tapi sistem Australia lebih baik daripada Inggris atau Amerika. Segala punya baik buruknya. Jangan-jangan Indonesia menjadi lebih seperti Amerika Serikat dalam mana campaign financing menguasai segalanya. Yang merupakan salah satu kehebatan bukan saja NU satu abad, tapi bangsa Indonesia dalam jangka waktu satu abad ini ada social mobility. Ada banyak orang menteri baik sekarang maupun di kabinet yang dulu maupun Orde Baru juga yang latar belakang dari desa kecil, dari kampung, yang merupakan anggota keluarga yang pertama untuk masuk ke universitas, akhirnya menjadi menteri dan memberi sumbangan buat bangsa yang luar biasa. Kalau tetap begitu, saya masih optimis. Tapi kalau jalan terblokir, sayang sekali ya. Karena wajahnya sekarang wajah paling tingginya dari puncak rantai makanan itu ya Pak Jokowi. Bukan orang bukan kan, orang kaya. Tapi ada kritiknya gini Pak Greg, di sekelilingnya anak-anak privilege semua. Ada macam-macam. Ada yang memang betul, yang dari latar belakang yang privilege, tapi ada yang tidak juga. Ada yang lulusan pesantren juga yang masuk ke kantor Pak Presiden. Kalau Pak Luhut privilege juga. Oke, Pak Greg, atau mungkin di sisi lain tadi kan kekuatan oligarki finansial yang kemudian bisa jadi masuk jadi pemain utama. Mungkin juga nggak tren populisme dunia yang muncul, kita lihat di Turki ketika sekularisme tumbang, digantikan dengan Erdogan yang lebih sektarian, bertahan dan dia utak-atik konstitusi, akhirnya mungkin dia masih lama lagi jadi presiden. Viktor Orban, dulu kemarin Bolsonaro, ada yang paling Donald Trump India, juga. India yang sangat ya kan, Modi Hindu sekte, saya nggak mau bilang Hindu yang agak ekstrim membela Hindu. Apakah dan gimana ngelihat fenomena ini dan apakah Indonesia itu bisa terpapar juga tuh. Jadi bukan cuma uang tapi memang ada bahaya, tapi sampai sekarang syukurnya tidak jadi gitu. Kebetulan saya punya salah satu proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu beberapa bulan, itu nulis buku bersama dengan seorang rekan membandingkan Turki dan Indonesia dengan tema ini populisme otoriter dan peran agama. Tapi kesusahan itu kalau bicarakan Turki sudah jelas bahwa Recep Tayyip Erdogan itu cukup populer dan bisa menonjol sebagai yang bikin klaim bahwa dia memperjuangkan hak orang kecil yang tertindas oleh oligarki. Memang tidak masuk akal, tapi sampai sekarang itu dipergunakan oleh Erdogan. Sedikitnya dalam jangka waktu 6 tahun yang lalu ini. Sebelum itu kan Erdogan punya tim yang baik dan menjalankan demokrasi. Tapi pada saat tahun 2014 menghadapi isu korupsi dan segalanya, dia sudah mulai bikin purging pada hakim, pada polisi, sampai sekarang. Mungkin sebentar lagi, insya Allah akan kandas juga karena sayang sekali yang sangat tragis di Turki itu gempa bumi. Ini juga mungkin akan menjadi salah satu game changer juga. Sebelum ada, memang di luar dugaan juga kan gempa bumi, sudah ada indikasi bahwa sebentar lagi bulan Mei ada pemilu, itu Erdogan mungkin akan kandas. Sekarang lebih mungkin lagi saya kira. Tapi maksudnya, kalau membandingkan dengan Indonesia susah karena memang ada yang berusaha mempergunakan agama dalam cara yang kurang sehat dan kurang ajar. Itu gerakan 212 memang sudah membuktinya. Tapi di Indonesia gerakan 212 itu kandas. Pada akhirnya tahun 2016 sudah naik ke puncak, lagi turun. Tahun yang sesudahnya pada pilihan gubernur tidak terlalu efektif. Memang Ahok diblokir, tapi ya maklumlah. Tapi kalau Pilpres tahun 2019, Pak Prabowo tidak memakai
backup dari Islamist, tapi harus menonjol sebagai seorang negarawan dan Patriot, sebagainya. Ya, lebih sehat kalau gitu. Maksudnya boleh dikatakan kandas, Islamist populism. Di Turki mungkin sebentar lagi akan kandas, tapi pada saat ini belum jelas. Tapi di Indonesia pada saat ini, walaupun ini merupakan ancaman yang harus diakui, belum terlalu berperan besar. Dan insya Allah tidak akan pada masa depan. Ya, mungkin karena sumbangan dari ormas kayak NU dan juga dari Muhammadiyah bahwa ini merupakan bikin seimbang, bikin koreksi. Atau jangan-jangan mereka nanti misalnya bertransformasi, mempunyai wajah yang lebih relevan dengan aspirasi politik mereka. Ketika tadi Anda katakan 2019 mereka berharap Pak Prabowo yang bisa menjadi manifestasi, tapi Pak Prabowo tadi kata Pak Greg juga tidak terlalu memakai kekuatan ini karena dia tampil sebagai negarawan dan patriot. Next ini memang ada bahaya. Ada wajah baru yang lebih relevan dan senantiasa ada bahayanya. Itu populisme itu tidak secara otomatis akan menang. Harus ada konteks yang memungkinkannya. Karena klaim dari seorang populis bahwa ada banyak rakyat yang tertindas oleh oligarki yang jahat. Saya menjadi pejuang untuk meruntuhkan oligarki, sistem oligarki, drain the swamp, walaupun yang drain the swamp itu memang hidup dalam swamp itu sendiri. Menjadi against the establishment Trump, right? Di Indonesia pada saat ini belum berjalan, dan mudah-mudahan insya Allah pada masa depan tidak akan jadi. Tapi ini merupakan bahaya yang harus diperhatikan. Nah, apalagi kalau hubungan dengan menyalahgunakan agama. Nah, tapi gini Pak Greg, ketika Orde Lama, demokrasi terpimpin runtuh gitu, waktu itu kekuatan anti demokrasi terpimpin itu sudah mulai memperlihatkan kekuatannya dan mulai mendekat dengan Pak Harto dan militer waktu itu. Nah, di Turki mungkin ini coba kita bicara konteks kasus Turki dan juga untuk melihat Indonesia gitu. Kelompok sekuler anti Erdogan. Iya, anti Erdogan seperti Faithullah Gulen dan kawan-kawan. Dan sekarang ada wali kota Istanbul kalau nggak salah. Kelompok progresif anti itu ini. Gimana melihatnya Pak Greg? Udah mulai ini belum Pak Greg? Udah mulai menunjukkan konsolidasi dan makin kuat gitu. Yang merupakan masalah di Turki itu sepanjang sejarah Republik tidak ada koalisi oposisi yang kuat. Jadi dengan munculnya AK Party, AKP itu merupakan partai pertama yang bisa tidak meraih mayoritas tapi nyaris jadi bisa bikin government sendirian, tidak harus koalisi dan oposisi itu terpecah belah. Nah, sekarang ada indikasi bahwa partai oposisi sudah mulai kerjasama. Karena ada yang Kemalis, yang dari sayap kanan, ada yang dari sayap kiri, sampai sekarang tidak bisa kerjasama. Tapi ada indikasi bahwa mereka sudah siap untuk kerjasama, untuk menjatuhkan Erdogan. Dan itu gerakan Gulen itu dibikin kambing hitam. Itu gerakan yang disebut Hizmet, itu service gerakan Gulen itu dalam beberapa aspek mirip Muhammadiyah, dalam aspek lain mirip NU. Orangnya baik, mungkin dalam politik bisa naif, mungkin ada antaranya ada beberapa yang dipergunakan oleh Erdogan dalam cara yang sangat naif. Tapi orangnya pada umumnya orang yang baik sekali. Mereka dibikin kambing hitam dan banyak yang jadi korban, tapi tidak ada yang reaksi dengan kekerasan. Nah, ada banyak orang yang ikut senang karena tidak suka pada pihak itu. Tapi lama-lama menjadi jelas bahwa purging yang mulai dengan anggota dari gerakan Gulen dengan cepat itu juga yang jadi korban itu dari Kemalis, dari kiri, dari Kurdi, dari semua yang mau kritik Erdogan yang dianggap merupakan ancaman terhadap Erdogan di purging. Semua general, semua admiral, dekan dari universitas, semuanya di purging. Itu luar biasa.
ratusan ribuan orang yang di-purge, sangat kejam. Ada banyak yang terbunuh atau sedikitnya tewas karena masalahnya. Hebat sekali. Dan saat ini dengan respons pada gempa bumi, sudah jelas bahwa daerah-daerah tertentu itu daerah Kurdi atau daerah yang anti Erdogan tidak dikasih bantuan, itu sangat kurang aja. Jadi mungkin sebentar lagi akan ada respons pada waktu orang kasih suara bulan Mei yang akan datang, mungkin sudah kandas Erdogan, insyaAllah. Tapi di Indonesia berbeda sekali. Kayak Trump kan juga bisa tumbang gitu dengan stabilitas ekonomi makro yang bagus, tumbang karena bagaimana penanganan pandemi COVID kan. Atau melihat Aceh misalnya, Aceh itu kan kemudian bisa kita lihat damai gitu kemudian rekonsiliasi setelah tsunami. Betul. Bisa ada game changer. Non-human agent ya. Ya, non-human agent dan juga orang yang kalau Trump orangnya sangat malas ya, dan sangat manja sehingga tidak. Kalau orangnya lebih pintar mungkin lebih bahaya. Nah, Pak Greg, ini sesi terakhir kita. Saya mau kembali ke Kito. Kembali ke Kito, mau cerita sedikit dengan ini karya monumentalnya Pak Greg nih, Gus Dur. Ya dapat legalitas dari keluarga Gus Dur ya. Gak ada yang jokes orang-orang gini, Pak Greg bilang Pak Greg itu anak sulungnya Gus Dur. Kakaknya Mbak Lisa katanya Pak Greg ini. Boleh cerita nggak Pak Greg, ini Gus Dur kita tahu orang hebat, orang besar, teman jurnalisnya, teman sastrawannya, teman penulisnya banyak. Kenapa Greg Barton yang kemudian bisa dapat otorisasi gitu ya? The story-nya gimana sih Pak? Saya mau kembali ke Kito deh. Iya, ini the story-nya Pak. Beliau kan sangat murah hati dan ramah, dan saya dengan yang merupakan kelebihan itu karena naif ya. Saya kelebihannya naif justru Pak. Naif saya, kenaifan saya bahwa datang ke Jakarta, baru mulai program S3, saya mau fokus pada Cak Noh sama Johan Effendi sama Gus Dur. Jadi mendekati orang, ketiganya sangat ramah, sangat murah hati, dan diterima. Saya ke PBNU, ya bukan yang sekarang yang menara yang canggih, tapi yang dulu yang kacau. Kacau itu. Yang paling dekat kampungannya. Diterima oleh Gus Dur. Beliau sangat murah hati. Jadi saya yang beruntung bahwa mungkin yang lain tidak begitu. Yang tokoh-tokoh yang lain mungkin terlalu sibuk, terlalu serius. Tapi Gus Dur sama juga Cak Noh sama Pak Johan, mereka sangat murah hati dan membantu. Karena menulis disertasi S3 tentang gerakan pembaruan pemikiran Islam dengan Cak Noh sama Gus Dur. Nanti pada waktu saya bilang pada Gus Dur bertanya, apa sih ada yang menulis biografi, kalau tidak ada yang lain, saya mau mulai prosesnya. Saya berpikir Gus Dur merupakan tokoh yang sangat hebat, tapi juga kalau nulis biografi itu merupakan jendela supaya orang bisa melihat ke dalam dunia. Ya bukan saja Gus Dur, tapi juga dunia NU. Dan saya berpikir kalau orang di Australia atau negara asing kurang memahami Indonesia, kurang memahami agama Islam di Indonesia atau agama Islam pada umumnya, ini mungkin merupakan salah satu cara supaya membuka jendela mereka bisa melihat sedikitnya. Nah, kebetulan mungkin timing sangat beruntung bahwa Gus Dur sangat murah hati dan tidak ada keberatan, jadi sudah mulai proses wawancara. Ini mulai dengan serius tahun 97. 97. Lagi ada Krismon, Gus Dur akhirnya jatuh sakit karena stroke awal tahun 98. Saya menjadi sadar beliau kan nyaris bisa tewas pada saat itu. Syukurnya tidak. Saya harus lebih serius lagi dengan proyek ini, menulis biografi. Kalau tidak, mungkin tidak ada kans lagi. Nah, sebentar lagi Pak Hato lengser dan Gus Dur masih sakit, tapi sudah recover dan bersemangat untuk memberi sumbangan politik.
sebentar lagi didirikan PKB, sebentar lagi Gus Dur bilang, oke, tahun depan saya jadi presiden. Saya tidak percaya, tapi Gus Dur percaya. Tapi Gus Dur bilang, ya tidak apa, kalau proyek biografi bisa berjalan. Nanti hari Senin sebelum beliau dipilih sebagai presiden, hari Kamis, kalau tidak salah bulan Oktober 98, 99. 99 bulan Oktober 99, saya diundang Gus Dur, ya mampir ke PBNU, makan siang, makin gorengan atau makin bakso, saya lupa. Yang tidak menyehatkan pasti ya. Kolesterol tinggi. Ya memang. Kalau kadang-kadang kalau tidak diperhatikan dengan baik, suka pesan itu gorengan atau kalau nggak ada pengawasan. Iya kalau kadang-kadang bisa nakal juga ya. Iya. Nakal sih tapi sederhana itu, makan gorengan dan sebagainya. Iya, nakalnya sederhana lah ya. Iya. Simple pleasures. Simple pleasures. Innocent pleasures. Termasuk gulai otak katanya ya. Pak Greg ya. Nah, lanjut. Gus Dur bilang, oke, Greg, sebentar lagi saya jadi presiden. Tapi tidak apa, saya akan masuk istana, rencananya masuk istana Merdeka karena mau tinggal di sana, merasa lebih cocok ya. Dan sebenarnya pada waktu pindah ke Istana Merdeka, minta supaya kantor yang dulu Bung Karno di reinstate dengan lengkap dengan perpustakaan dan segalanya. Ada banyak buku Winston Churchill. Walaupun Gus Dur tidak bisa membaca secara langsung karena sudah kehilangan penglihatannya, tapi masih mau seperti zaman dulu. Itu belum ada tanda-tanda jadi presiden atau Anda masih nggak percaya waktu itu? Saya mulai percaya karena ada kemungkinan ya, karena koalisi dan segalanya, tapi masih belum yakin ya. Tapi beliau bilang tidak apa, Greg sama keluarganya pindah aja ke Istana Negara dan tiap pagi, kalau pagi-pagi tidak ada keberatan, bangun pagi-pagi, bisa sarapan bersama, bisa jalan kaki, karena suka berjalan-jalan pagi-pagi, dan bisa diteruskan proses wawancara. Dan memang jadi begitu. Saya kebetulan diminta terbang ke Singapura untuk merekam wawancara dengan ABC di Australia pada malam itu. Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, saya memikir, ya mungkin kalau sudah mendarat di Singapura, sudah akan jadi jelas apa jadi enggak Gus Dur jadi presiden. Jadi saya membayangkan, pada saat ini saya harus membayangkan sebentar lagi sudah jadi. Ya. Dan kalau saya berpikir, oh ya memang ini akan merupakan game changer, segalanya akan berubah. Memang sampai ke Singapura, dapat kabar Gus Dur jadi presiden. Nah esok hari kembali, saya jumpa dengan Muhammad Sabari. Kang Sobari Kang Sobari. Nah, iya sama Kang Sobari ya kan bilang, ya Greg, kita harus mampir kunjungi Gus Dur. Ya, tapi masa mungkin itu kan sudah di dalam istana, di dalam komplek sekretariat negara dan segalanya, bagaimana bisa masuk ya? Ada satu bule lagi kan? Iya. tapi Kang Sobari bilang ya, kita bilang aja bahwa disuruh ke sana oleh Gus Dur. Diminta ke sana oleh Gus Dur. Dan memang juga bisa lewat gerbang-gerbang sampai ke itu foyer. Ya, kalian dari mana, mau apa? Ya, Bapak Presiden minta supaya kita hadir. Jadi kita hadir. Dan sebentar lagi memang diterima Gus Dur. Jadi naif, tapi karena keramahan Gus Dur, kemurahan hatian Gus Dur. Dan proses menulis biografi terus sampai tahun yang berikut, sampai periode terakhir di istana. Jadi saya sangat beruntung. Bukan saya bisa bikin klaim bahwa saya punya kelebihan, kecuali naif. dan kalau saya lebih pintar, mungkin saya lebih sadar bahwa ini tidak terlalu mungkin, tapi saya waktu itu tidak banyak pikir-pikir. Dan ya mungkin karena sudah sudah akrab sama beliau, bahwa ya kalau sudah janji mau membantu memang benar juga. Dan meskipun jadi presiden, dia tetap ya jadi pribadi yang Anda dulu kenal. Memang tidak ada perubahan. Ya. Dan itu kelebihan Gus Dur. Kalau di depan umum atau kalau bersarapan untuk sama teman,
tidak ada bedanya, orangnya tetap ya. Nah ini ceritanya approval terakhirnya gimana waktu itu Prof? Prof Greg. Approval terakhir nih oke, terbit gitu. Nah ini menarik, Gus Dur tidak pernah minta untuk membaca atau ada bisa dibacakan bagi padahal authorized biografi dia ya. Tidak minta, memang punya hak juga kalau mau checkingnya. Tapi mungkin karena percaya bahwa ini merupakan proyek yang ada kejujuran. Jadi beliau tidak mau campur tangan, biar aja, dan tidak ada yang dari pihak di sekelilingnya yang mau campur tangan. Memang itu merupakan kelebihan yang luar biasa bahwa sangat bermurah hati dan sangat ramah, sehingga tidak mau bikin isu. Dan entahlah, mungkin ada beberapa hal yang saya kurang tahu juga. Dalam beberapa hal kalau ada pilihan mau ada perubahan, tapi itu tidak dibicarakan. Dan saya tidak mau mengkritik dalam cara yang terlalu tajam, tapi saya mau menulis kesan-kesan saya dalam cara yang otentik, dan karena saya yakin bahwa ini adalah orang yang baik, niat yang baik, walaupun nentrik, walaupun nekat dan segalanya, diceritakan begitu. Nah, pasti ada yang tidak senang karena mau lebih tajam, lebih kritik. Pasti ada yang tidak senang karena kadang-kadang disebut hal yang dianggap lebih baik diceritakan dengan cara yang berbeda. Tapi itu kehebatan Gus Dur sama keluarganya, bahwa mereka tidak mau campur tangan dan mereka percaya dan mensupport dalam cara yang luar biasa murah hati. Ini biografi presiden loh ini. Iya. Nggak sembarangan. Ya, karena yang nulis kan ada approval. Karena yang nulis kan kakak sulungnya Mbak Aisyah dan Mbak Yeni, Pak Greg. Kalau presiden yang lain mungkin. Ya karena banyak orang mengatakan Pak Greg ini satu-satunya atau satu dari sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan dan kelemahan Gus Dur, bahkan lebih dibanding keluarga dekatnya sendiri gitu. Saya sering kali jadi asisten writer atau jadi peneliti dalam penulisan biografi tokoh, Pak. Itu saya tahu betul susahnya di fase terakhir itu tuh. Approval ini cerita ini harus masuk, cerita ini enggak. Ternyata enggak ada, ini presiden loh. Ada enggak Pak Greg cerita-cerita yang mungkin udah Anda berpikir dan Anda sudah tuliskan akan kita buka, tapi pada akhirnya Anda yang melakukan self edit dengan cerita-cerita atau kira-kira apa cerita di buku ini Pak Greg yang kira-kira Pak Greg ini bakal di take out nih sama Gus Dur nih. Saya takut nih ini akan di take out nih, padahal nih cerita penting nih gitu. Ada nggak cerita kayak gitu? Ya beginilah, ini kan buku yang tidak terlalu tebal, dan saya buru-buru supaya selesai pada waktu Gus Dur tidak presiden. Jadi kalau berusaha menulis biografi yang lebih lengkap, dan saya selalu ada pemikiran bahwa nanti ada orang yang tambah-tambah, atau mungkin saya dikasih kesempatan tambah, atau pasti ada yang lain yang nulis, tapi tidak jadi sampai sekarang. Jadi ini buku yang relatif tidak terlalu tebal. Saya harus fokus pada beberapa isu dengan narasi garis besar yang jelas. Ya sangat masuk akal kalau hal yang tidak didiskusi. Kalau saya merasa ada hal yang saya tidak pahami, ya saya juga bisa bikin research yang lebih lengkap. Tapi saya kira bahan yang sudah ada sudah cukup ya. Pokoknya menceritakan sifat pribadi orang dan visinya dan beberapa aspek dari konteksnya, sudah cukup. Memang ini bukan account yang lengkap. Kalau ada hal yang saya kurang punya informasi yang lengkap atau saya kurang memahami, tidak usah disebut ya. Nah, pasti kalau menulis biografi orang yang sudah lama menjadi figur sejarah, bisa mencari archive dan mencari data yang lain. Tapi kalau menulis biografi orang yang sangat baik, yang sangat murah hati, yang masih hidup, ya jelas ada self-editing juga. Itu sangat-sangat wajar. Karena saya kira lebih berguna sebagai account yang simpatetik
yang memang subjektif, kritis sedikit tapi tidak usah terlalu kritis karena orangnya sudah ada banyak yang sangat baik. Karena banyak kritik di buku ini kepada Gus Dur kan, Pak Greg bilang berkali-kali ya. Secara implisit ya. Iya, terburu-buru, naif, itu kata-kata yang diulang-ulang banyak banget di sini. Iya, saya tidak mau bilang bahwa ini ada orang malaikat yang sempurna, tidak mungkin ya. Yang kehebatan Gus Dur itu orang yang dalam beberapa aspek ya hebat sekali, tapi dalam aspek yang lain manusia biasa. Orang yang sangat sederhana, gayanya sangat tanpa pretensi, tapi sumbangannya luar biasa. Nah, ada satu momen ya, aku beberapa baca juga kembali review lagi gitu ya. Gus Dur itu kan Pak Greg menggambarkan Gus Dur orang yang selalu santai menghadapi banyak sekali tekanan, banyak sekali peristiwa politik yang berat. Tapi hanya dengan Pak Greg gitu, Gus Dur bisa melampiaskan emosi dan kemarahannya dengan sangat eksplisit gitu, Pak Greg di buku ini dengan tekanan politik. Salah satu momennya masih ingat Pak Greg ketika mendengarkan pidato tahunan tahun 2000 yang membuat Gus Dur dan bahkan Pak Greg sendiri agak marah ketika fraksi reformasi PAN waktu itu ya yang kemudian mengkritik dengan sangat humiliate katanya. Ya, memang beliau kan orang ya manusia yang bisa merasa kecewa, bisa merasa sedih, kadang-kadang bisa discourage. Memang beliau orang optimis ya, tapi ya tidak gampang juga. Saat terakhir di istana minggu yang terakhir itu, ya ada yang sampai datang ke Gus Dur bilang ya oke, Gus sebentar lagi masa bisa turun ke jalan, itu pihak Bansos sudah siap, di Surabaya sudah siap. Ya ini sama saya ikut gelisah. Bayangkan kalau masa turun ke jalan, mungkin niat yang baik, tapi yang bisa jadi bisa buruk sekali ya, kan bahaya sekali kalau masa yang kecewa dan marah. Jadi kami berputusan untuk bicarakan tidak langsung pada Gus Dur, tapi di depan Gus Dur ya, karena itu caranya tentang warisan Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, non-violence dan segalanya. Dan ini kelebihan Gus Dur dipakai beberapa sambutan itu yang tidak langsung dipakai dalam pidato pada waktu menjadi keputusan untuk menjelaskan akan keluar dari istana. Dia menyebut Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan segalanya. Memang itu kehebatan Gus Dur, tapi sedikitnya sudah kelihatan bergumul juga karena memang proses yang sangat tidak gampang dan sangat menyedihkan dan mengecewakan. Keluar dari istana langsung masuk ke Medan Merdeka, ada yang pakai spanduk ya yang bilang selamat datang, selamat pulang ke kampung, selamat pulang ke rakyat ya Gus Dur. Nah, Gus Dur sendiri tidak bisa baca, tapi ada yang dibacakan untuk Gus Dur. Dan akhirnya Gus Dur memberi teladan yang baik. Katakan saya terima ya pasrah bahwa sesaatnya sudah sampai pada akhirnya, mau tidak mau tidak jadi presiden lagi. Memang cenderung Gus Dur menghindari kekerasan dan segalanya. Tapi ada risiko kalau masanya, karena punya niat yang baik, emosi yang jujur, bisa turun ke jalan dan bisa ada akibat yang tidak diinginkan. Tapi Gus Dur akhirnya memberi instruksi yang jelas bahwa kita sepanjang hidupnya membela prinsip non-violence. Jadi jangan-jangan ada yang pakai kekerasan untuk membalas bikin respons. Sebagai politisi, Anda lihat Gus Dur politisi yang cukup baik atau malah buruk gitu sebagai politisi, dan kenapa Gus Dur tidak memilih jalan kompromi aja waktu itu Pak? Harus dilihat dalam konteks. Gus Dur memahami bahwa peran dia sebagai presiden ialah peran transitional ya. Dia tidak usah dan tidak mungkin menjadi presiden untuk cukup lama. Pasti mungkin tidak akan sampai satu periode, tidak mungkin 2 periode. Jadi mungkin ada 2 tahun aja ya untuk mendorong reformasi. Jadi harus bikin prioritas apa yang paling
paling penting, dan sejauh mungkin didorong supaya tidak bisa ada reversal nanti, dan pada salah satu saatnya pasti akan sampai pada saat kandas, tidak bisa maju lagi. Sudah sadar dari awalnya, beliau sudah sadar akan jadi gitu. Jadi penilaian sendiri tentang kinerjanya itu sebagai figur yang menjalankan reformasi dalam periode transisional. Dan kalau dilihat dalam konteks itu, saya kira sangat sukses. Kalau dibandingkan dengan misalnya SBY, memang SBY kan lebih hebat dengan administration dan segalanya. Tapi SBY bukan orang figure transitional, ya. The man of crisis, bukan di situ. Seperti saya katakan tadi, harus diakui bahwa Pak Habibie memberi sumbangan yang luar biasa, memberi landasan. Gus Dur bisa meneruskan. Sesudah Habibie sama Gus Dur, Indonesia sudah punya ekspektasi tentang demokrasi, tentang apa yang bisa tercapai dalam bidang politik. Dan mungkin karena ada baik buruk yang menyusulnya, tapi kalau rakyat memilih Jokowi karena sesuai dengan ekspektasi bahwa harus ada yang memperjuangkan wong cilik, harus ada yang memikirkan pembangunan dan segalanya. Oke, Pak Greg, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Sebelum Pak Greg berangkat ke bandara. Aku juga mau nanya terakhir, lu mau apa? Gue satu aja, simpel aja pertanyaan gue. Ya. Kalau Francis Fukuyama itu mengatakan bahwa ancaman, karena tadi Pak Greg udah singgung bahwa Gus Dur dan Pak Habibie membuat orang punya ekspektasi terhadap demokrasi, kita nggak backsliding lagi ke belakang gitu. Nah, pertanyaannya, kalau Francis Fukuyama itu bilang bahwa ternyata di dalam dekade modern kontemporer, ancaman demokrasi itu bukan pertarungan ideologi lagi, bukan lagi military force gitu ya, tapi internal agresor, yaitu orang-orang yang dilahirkan melalui proses demokrasi gitu. Nah, kalau Pak Greg ngelihat dalam situasi demokrasi di Indonesia hari ini, ancaman utamanya apa sekarang, Pak? Ancaman utama itu bahwa sampai sekarang Indonesia beruntung bahwa ada sekian banyak pemimpin yang muncul yang memperjuangkan nilai-nilai yang baik presiden maupun menteri atau pegawai negeri atau pengusaha. Jangan-jangan pada masa depan ada orang yang sinis, yang tidak peduli pada demokrasi, tidak peduli pada rakyat, hanya memikirkan kepentingan pribadi. Bagi saya kayak Erdogan sangat mengecewakan. Itu memang merupakan ancaman, bisa jadi. Mungkin kondisinya berbeda di Indonesia dan Turki, tapi sudah terbukti bahwa kalau ada orang yang bisa menyalahgunakan politik identiti, agama dan segalanya dalam cara yang sinis, bisa bahaya. Sampai sekarang Indonesia sudah baik-baik. Tapi kalau tidak ada generasi politikus atau pegawai negeri atau guru besar, guru sekolah, ulama yang baik, bisa jadi juga. Sampai sekarang, jadi sistem pendidikan sangat berperan penting. Dan ya, kembali pada satu abad NU, itu merupakan sumbangannya yang paling hebat, itu sistem pendidikan yang menghasilkan generasi baru pemimpin dan pemikir. Sampai sekarang berjalan dengan baik. Insya Allah akan terus-menerus begitu. Apalagi pintu demokrasi terbuka dan ternyata orang-orang yang masuk yang nggak punya tradisi pemikiran dan demokrasi ini. Ya, Erdogan sering bilang bahwa demokrasi itu kayak di Jalan Istiqlal di Istanbul ada tram, trolika, ya, tram yang kayak kereta api kecil. Yeah. Erdogan bilang democracy is like a tram. You get on, you go down the road, and you get off when you're finished with it. Menjadi kendaraan aja. Jadi itu merupakan pemikiran yang instrumental dan sinis. Ya, jangan-jangan ada yang kayak gitu yang muncul. Tapi kita tahu tram itu tetap ada tujuan dan stasiun terakhirnya. Kita akan lihat aja apakah
next pemilu akan jadi stasiun terakhir Erdogan atau justru sedikitnya dia perpanjang relnya sampai semau dia. Nah, tapi ini sedikit lagi Pak Greg. Ini 2024 ini ada yang mengatakan ini adalah tahun pemilu terakhir ya dari generasi-generasi lama. Ya, generasi terutama, awal reformasi dan kebanyakan nih yang sekarang di dalam ini Gus Dur boys semua, Gus Dur anak-anaknya dator semua nih yang ada di dalam nih sekarang gitu. Nah, gimana Pak Greg? Termasuk Pak Luhut dan Pak Mahfud ya. Iya kan orang-orangnya Gus Dur semuanya kan. Nah, gimana Pak Greg melihat transisi generasi di dalam politik Indonesia hari ini? Generasi Megawati, Prabowo, Surya Paloh yang udah mewariskan kan sekarang SBY udah diwariskan ke putra sulung beliau AHY gitu. Meskipun Pak SBY juga masih in command di partai kan. Tapi pewarisan ini akan transisinya akan mulus atau apa yang menjadi hambatan utama? Nah, mungkin ada baiknya dibikin episode kedua karena sampai kan sudah terbatas ya. Tapi secara serius memang ini merupakan aspek struktural yang sangat penting. Indonesia masih dari segi demografik masih merupakan negara yang ada banyak orang muda. Itu usia yang medium, kalau tidak salah 29 tahun. Jadi kebanyakan para orang tahun depan yang kasih suara ada sekian banyak untuk pertama kali atau palingnya untuk kedua kalinya ya. 60% pemilih muda. Iya, jadi milenial itu sangat menentukan dan yang lebih muda lagi. Dan mereka sudah ada aspirasi, sudah ada cita-cita sedikitnya dinaikkan oleh Gus Dur dan yang lain. Kalau muncul orang yang sinis yang tidak sesuai dengan aspirasi, mungkin tidak akan jadi. Tapi coba lihat itu. Nah, sampai sekarang voter turnout di pemilu pilpres itu di Indonesia cukup tinggi, walaupun tidak terpaksa, tidak wajib, tapi sampai sekarang walaupun dalam social survey ada banyak yang bilang kecewa dengan politikus, kecewa dengan partai politik, masih percaya pada demokrasi. Insya Allah tahun depan akan tetap begitu. Ya, tapi jangan sampai juga jadi tren demokrasi kita. Hanya untuk ada lagi ya? Aku rasa udah Pak Adek waktunya udah terbatas meskipun saya mau tanya banyak hal, tapi nanti next time kita sampai next time ya. Kalau ke Jakarta mampir lagi Pak Greg. Kita membahas riset-riset Pak Greg pun juga nggak apa-apa. Nanti terbaru setelah keluar riset soal perbandingan Turki dan Indonesia, kita akan duduk lagi. Pasti saya mau sharing. Oke, thank you Pak Greg. Terima kasih Pak Greg sudah bersedia meluangkan waktu di sini. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios. Terima kasih banyak ya.